Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Mitsubishi XFC telah kembali ke pergok sedang uji jalan di Indonesia. Kali ini mobil baru Mitsubishi tersebut sedang uji jalan di jalan tol, sedang melintas di tol Trans Jawa pada 24 Juni 2023. Hal ini semakin menguatkan bahwa XFC dipastikan tidak akan lama lagi akan rilis di Indonesia. Dan tentu mobil ini akan menjadi pesaing berat bagi HR-V, Creta, Grand Vitara, Alphard, hingga Omoda 5. Lalu, kapankah mobil ini akan diluncurkan? Berapa dengan harganya? Bagaimana dengan bocoran detail desain, spesifikasi lengkap, dan info terupdate dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya. Bicara soal XFC yang kembali ke pergok sedang uji jalan di jalan tol. Dan bicara soal waktu peluncuran. Iya, seperti yang telah kami sampaikan, Mitsubishi XFC tertangkap kamera tengah melintas di jalan tol Trans Jawa pada 2 hari lalu. Kendaraan berjenis SUV tersebut diuji jalan menjelang peluncurannya di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023. Seperti uji jalan, pada umumnya Mitsubishi XFC tersebut telah diselimuti stiker kamuflase untuk mengaburkan identitasnya. Namun, jika diperhatikan sepintas, wajah kendaraan tersebut tidak banyak berbeda dengan XFC konsep yang telah beberapa kali dipamerkan pabrikan. Lalu, bagaimana dengan detail desain? Untuk Mitsubishi XFC, versi produksi ini Oke, berikutnya. Bicara soal desain versi produksi, mobil baru yang digadang-gadang siap menjadi penantang Honda HR-V tersebut mengusung desain Dynamic Shield dengan grill honeycomb yang cukup tegas. Sementara pola headlampnya juga sama persis seperti versi konsep atau purwarupa. Dan bagian yang paling menyolok dari Mitsubishi XFC adalah terletak pada pencahayaan tambahan di area bumper. Namun, pada gambar spaceship tersebut, untuk komponen tersebut tidak terlalu nampak, lantaran masih ditutup stiker kamuflase. Dan, jika diperhatikan baik-baik, XFC yang diuji jalan nyaris gak ada bedanya dengan XFC konsep. Bahkan, desain pelek serta lekak liku tubuhnya juga sama persis. Boleh jadi, versi produksinya hanya mendapatkan penambahan detail di bagian tertentu saja. Sebelum tertangkap kamera di tol Trans Jawa, Mitsubishi XFC lebih dulu diuji jalan di Vietnam. Kendaraan tersebut juga dilapisi stiker kamuflase untuk mengaburkan identitasnya. Wah, luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk info harga besaran tanda jadi untuk XFC ini, mengingat XFC saat ini sudah bisa dipesan, dan juga yang pengen tahu detail desain eksterior, interior, serta basis produksi dari mobil ini, oke, akan kami share infonya di segmen berikutnya dalam video ini ya. Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. XFC, harga OTR-nya bakal di atas Xpander Cross, sekitar 400 jutaan rupiah. Kata salah satu pramunega dealer resmi Mitsubishi di Kabupaten Bogor pada 2 Juni 2022. Dan bila dilihat pada situs resmi Mitsubishi Motor Indonesia, harga Xpander Cross tipe manual transmission atau MT saat ini dibanderol seharga Rp316.750.000. Sementara untuk tipe premium CVT dipasarkan dengan harga Rp312.650.000. Iya, kehadiran XFC ini akan bersaing dengan sejumlah kompetitor di kelasnya seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, dan pendatang baru Toyota Yaris Cross. Mobil-mobil tersebut berada dalam rentang harga 300 hingga 400 juta rupiah. Bahkan ada yang harganya tembus 500 juta rupiah. Dan bila mengacu pada harga pesaingnya, saat ini HR-V dipasarkan dengan harga mulai dari Rp375.900.000 hingga yang termahalnya Rp529.900.000. Sementara untuk kereta di Lego mulai dari Rp291.300.000 hingga yang termahalnya Rp408.300.000. Sebelumnya, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI Irwan Kunchoro meyakini bahwa harga versi produksi XFC konsep akan kompetitif. Harga kompetitif ini sangat penting untuk bisa bersaing dengan kompetitor di kelas SUV kompak, kata Irwan, 16 Maret 2023. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Mitsubishi menyebutkan bahwa mobil tersebut
menggabungkan aura SUV yang kompak tapi kuat. Dari bagian depan, mobil ini hadir dengan konsep Dynamic Shield lampu depan berbentuk L. Di bagian atas, unit lampu dengan berpadu dengan Daytime Running Light atau DRL, seperti kisi-kisi di bawah, untuk menyala dalam bentuk T yang ikonik, yang menunjukkan kesan luas. Bagian grill nampaknya akan dibuat cukup besar, tepat di bawah logo 3 berlian. Desain lampunya juga cukup unik, di mana pada sisi kanan dan kiri bagian depan modelnya cukup agresif. Namun pada bumper juga masih terdapat lampu DRL dengan bentuk heksagon. Lalu soal lampu depan, kemungkinan Mitsubishi masih akan mempertahankan bahasa desain yang sama seperti pada Expander dan Pajero Sport. Lampunya akan berada di bagian bumper, sedangkan bagian atas untuk DRL. Berikutnya, dilihat dari sisi samping. Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare fender depan dan belakang, serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV. Jarak terendah ke tanahnya atau ground clearance-nya cukup tinggi yang menguatkan karakter SUV. Sedangkan untuk spion mengandalkan kamera, sangat modern ya. Dan lekuk bodinya membuat mobil jadi terkesan kekar, apalagi didukung dengan kaki-kaki yang cukup besar, yaitu pelek dengan diameter 16 inci atau 17 inci, jadi pilihan paling tepat untuk SUV kompak. Berikutnya, beralih pada bagian buritan. Seperti bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi lampu ekor berbentuk T untuk menciptakan gaya belakang yang menonjolkan keleluasaan dan stabilitas. Di bagian belakang, lampunya terlihat ada kemiripan dengan Expander. Sementara pada bagian atas terdapat spoiler yang memberikan kesan sporty. Pada bumper belakang terlihat juga ada DRL model heksagon yang menghiasi. Oke, berikutnya masuk ke dalam interior. Pada bagian kabin, tata letaknya nggak jauh berbeda dengan mobil zaman sekarang. Terdapat 2 layar full digital yang cukup besar menghiasi bagian dashboard. Sementara konsol tengah digunakan untuk tuas persneling. Setirnya sendiri model flat bottom dan pastinya akan dilengkapi juga dengan berbagai tombol multifungsi. Meski tergolong SUV kompak, Mitsubishi XFC Concept hadir dengan area kabin yang lapang. Secara khusus, dengan ruang kaki yang luas, di kursi belakang, Mitsubishi menawarkan kenyamanan tingkat atas di kelasnya. Mitsubishi mengklaim mobil ini menawarkan kenyamanan. Panel instrumen mengadopsi desain bertema horizontal sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar, sekaligus meningkatkan visitabilitas ke depan. Desain dinamis yang terbentang dari panel instrumen hingga door trim serta rangkaian bantalan empuk memberikan kesan tertutup dan perlindungan untuk menciptakan interior yang aman dan nyaman. Oke, berikutnya. Bicara basis produksi dari Mitsubishi XFC. Selain diproduksi untuk pasar lokal, Indonesia dikatakan juga menjadi basis ekspor untuk versi produksi XFC Concept. Tujuannya adalah untuk ekspor ke berbagai negara, terutama Asia Tenggara, yang menjadi pasar utama mobil ini. Satu negara yang kabarnya akan mendapatkan XFC Concept dari Indonesia adalah Filipina. Mengingat negara ini juga mengimpor Expander produksi Indonesia. Oke, jadi itulah info update untuk Mitsubishi XFC. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.